Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah, Rabb yang telah mempertemukan kita dalam iman, Rabb yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita di malam hari ini. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di majelis ini menjadi taman-taman surga. Langkah kita ke tempat ini mudah-mudahan menjadi penggugur setiap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan 70.000 malaikat senantiasa menyebut nama kita, mendoakan kita. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah majelis Cinta Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini sangat spesial. Spesial yang pertama karena kita disampaikan kembali oleh Allah di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dimana Rasulullah memberikan keutamaan yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan saum-saumnya kita, ibadah-ibadahnya kita di 10 hari bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Spesial yang kedua karena insya Allah alhamdulillah malam hari ini malam Jumat. Betul? Ya udah, gitu aja. Spesial yang ketiga karena alhamdulillah malam hari ini saya diminta jadi MC, belajar jadi MC saya malam hari ini, karena ada guru kita, sahabat kita yang sudah tidak asing di dunia nyata, tapi juga beliau tidak asing di dunia gaib, dunia maya maksudnya. Sahabat kita Ustaz Felixio. Saya tidak tahu mau membahas apa beliau, gitu kan, tapi saya sekali lagi di sini juga belajar jadi MC, menemani sahabat saya, guru saya Ustaz Felixio. Mari kita sama-sama simak. Insya Allah kita sampai jam 7 kurang 2 menit Ustaz ya. Nanti menjelang 7:02 saya akan ingatkan Ustaz. Kalau masih berbicara saya akan matikan mikrofon. Baik, kepada Ustaz Felixio, tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kasih sayangnya sangat banyak kepada kita, walaupun kita lebih sering untuk mengingkari apapun yang telah diberikan olehnya. Tak henti-hentinya Dia menganugerahkan kepada kita rizki demi rizki, kebaikan demi kebaikan, walaupun yang kita pertontonkan seringkali adalah hal yang sebaliknya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita mengaku kita adalah bagian daripada umatnya, namun kita menyelisih sunnah-sunnahnya. Seringkali kita menganggap bahwa diri kita adalah termasuk orang yang mendapatkan syafaat, namun apapun yang telah beliau sampaikan kepada kita mungkin kita abaikan, kita remehkan, dan kita lalaikan. Tidak ada satupun manusia yang lebih baik dicontoh daripada beliau. Tidak ada satupun manusia yang lebih layak diharapkan pertolongannya kelak di yaumil kiamat kecuali beliau. Dan kita semua senantiasa merindukan perjumpaan dengan beliau, mampu memeluk beliau, mengadukan seluruh keluh kesah yang kita hadapi di dunia. Dan mudah-mudahan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, lalu menaruh kita ke belakang barisannya untuk memasuki surganya untuk pertama kalinya, surganya Allah.
dan mudah-mudahan kita bisa memasukinya bersama-sama, amin. Memandang wajah Allah juga bersama-sama, amin. Alhamdulillahi wa dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita akan coba sedikit membahas tentang agama dan kebangkitan. Mengapa? Ini adalah sebuah pendahuluan saja sebelum kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Karena memang sekarang agama ini sedang digugat. Agama ini sedang dijadikan bulan-bulanan. Beberapa waktu kita sudah mendengar semakin lama semakin keras, semakin lama semakin kerap, semakin lama semakin ramai. Kan ya, orang-orang mempermasalahkan agama seolah-olah agama ini sudah nggak ada lagi artinya bagi seorang muslim. Pernah nggak sih dengar kata-kata jangan bawa-bawa sara deh? Pernah dengar begitu? Udah jangan bawa sara deh. Ini kan kampus, jangan bawa-bawa agama deh. Ini kan kantor, udah jangan sara deh. Kamu tuh gimana sih? Ini kan kehidupan umum, ini kan negara. Kamu ngomong agama tuh ngomong apa sih? Ngomong agama tuh di masjid aja. Seolah-olah agama itu tidak ada artinya bagi manusia. Sebenarnya pemikiran dari mana sih? Nah, saya ingin sedikit mengulik dari mana asal pemikiran seperti ini supaya teman-teman paham betul. Musuh kita tuh sebenarnya siapa? Dalam bentuk apa syaitan itu mengambil bentuknya sekarang di hadapan kita? Lalu bagaimana cara dia ini menggoda kita? Judulnya agama dan kebangkitan. Pertama-tama perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian, beginilah orang-orang barat memandang agama. Jadi zaman sekarang di barat, bukan zaman sekarang sih, hampir-hampir dari dulu di barat itu kalau ada orang bisa ngebully agama, dia pasti terkenal. Dan kalau seandainya dia sudah bisa ngebully agama, dia pasti sudah dianggap keren. Kira-kira gitulah. Contoh misalnya, ini salah satu penyesuaian gereja untuk berdakwah kepada orang-orang yang suka ngebully tadi. Misalnya kalau misalnya kita lihat judulnya Summer Worship. Jadi misa musim panas. Don't give up, jangan menyerah. Moses was once a basket case too. Tahu artinya? Itu idiom. Jangan menyerah, jangan putus asa. Musa itu dulu cuma kayak tutup tong sampah. Paham? Jadi begitu mereka memperlawan agama mereka. Karena kenapa? Di barat itu orang sudah nggak ada respect lagi sama agama. Yang direspek adalah orang-orang yang nggak bawa agama dalam kehidupan mereka. Maka ketika gereja bikin satu iklan, dia bilang jangan menyerah. Tujuannya sih ngajak orang supaya ke gereja. Dulu Musa juga basket case, tutup tong sampah. Tahu tutup tong sampah? Tutup tong sampah bentuknya apa? Bulat, punya tangan, punya kaki? Enggak, bagi mereka begitulah Musa. Jadi Musa yang dulunya kayak tutup tong sampah aja bisa jadi nabi, apalagi kamu. Nah, kira-kira gitu maksudnya, mungkin ngajak ke gereja. Tapi begitulah cara mereka menganggap agama. Apalagi agama? Nih, bagi mereka religion, creating conflict since 10,000 BC. Bahwa mereka mengklaim bahwa agama itu suka membuat konflik, sumber konflik dari 10.000 tahun yang lalu. Bisa dipahami cara mikir mereka seperti apa? Artinya mereka berpikir agama ini gak perlu dalam kehidupan. Kalau kamu mau maju, kamu tinggalin agama. Tapi kalau kamu pakai agama, kamu tuh kolot. Tercermin daripada pernyataannya salah seorang penggagas feminis ya di Indonesia, ketika dia menanggapi Ustadz Bahtiar Nasir yang membentuk AILA itu, apa namanya? Ya aliansi keluarga lah pokoknya gitu kan ya. Nah, apa tanggapannya? Kalau seandainya ini dibiarkan, segala sesuatu berdasar agama dibiarkan, kalian akan balik lagi ke zaman batu, gitu kan ya. Itu kata dia. Lalu sih seperti itu. Karena agama dianggap bikin masalah, agama dianggap yang bikin peperangan dan sebagainya. Apalagi ini kata-kata mereka. God is our ruler. You will worship him now. Jadi ini adalah sarkas terhadap orang-orang yang ngajak ke gereja, sarkas terhadap para pendakwah Kristen. Hand over your money and be safe. Lah kenapa? Karena orang-orang Inggris tuh bilang, orang-orang Barat tuh bilang begini, Tuhan tuh maha segala-galanya, tapi anehnya dia selalu perlu duit. Nah, karena gereja tuh minta duit terus ya, kira-kira begitulah. Nah, makanya itu sebuah sarkas. Bagi mereka agama tuh bikin konflik, agama tuh bikin rusak, sehingga Karl Marx mengatakan bahwa agama, religion is the opium of the people. Agama adalah candunya masyarakat. Kalau ada agama, pasti masyarakat itu nggak maju. Kalau masyarakat mau maju, maka hilangkan agama. Maka ciri khas komunis, mereka nggak mau pakai agama. Kenapa? Agama mereka menganggap bahwa itu adalah penghambat daripada modernisme. Coba kita lihat lagi kata-kata orang yang lain lagi. Nih, kalau kita bicara tentang agama ya, bahwa agama ini ternyata segala sesuatu punya batas waktunya. Nggak ada yang abadi.
Dalam kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu menulis bahwa ada teori namanya teori pendulum. Teori pendulum itu ya kira-kira begitulah. Bahwa yang namanya pendulum itu kalau dari titik 0 kemudian sampai titik maksimal di mana dia nggak bisa sampai lebih atas daripada itu lagi, dia akan balik lagi ke awal. Nah, sebetulnya kira-kira teori pendulum. Kita lihat, segala sesuatu punya timeline. Kita lepasin bicara masalah agama, tapi ternyata segala sesuatu punya timeline. Contoh, ini yang warna kuning, ini peradabannya Persia. Selesai pada abad ke-7. Peradaban Persia itu resmi selesai tahun 651 ketika ibu kotanya Al-Madain runtuh. Lalu kemudian ketika peradaban Persia runtuh, itu peradaban Romawi yang mulai daripada abad kedua itu mulai naik. Puncaknya itu abad ke-7, lalu kemudian turun sampai abad ke-15. Abad 15 Romawi runtuh, ditandai dengan 1453. Kita sudah tahu apa yang terjadi pada 1453, Konstantinopel takluk. Peradaban Islam yang warna putih itu muncul pada abad ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai Islam, menegakkan Islam di Madinah sekitar tahun 621 atau 622. Kemudian mencapai abad kejayaannya ketika zamannya Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni, abad ke-15. Kemudian jatuh pada abad ke-20, 1924. Resmi khilafah dibubarkan. Lalu kemudian kita lihat kapitalis muncul abad ke-15. Kapitalisme muncul abad ke-15, kemudian naik, lalu kayaknya sekarang udah mau mati. Nah, mudah-mudahan sebelum abad ke-21 itu sudah mati dan Islam nanti akan bangkit lagi. Nah, kita nggak tahu bangkitnya di mana. Yang kecilnya apa? Nah, ini sosialisme, ideologi sosialisme yang baru muncul terus langsung mati, gitu kan ya. Nah, Islam nanti akan bangkit lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Nih, pergiliran kekuasaan. Bahwa Allah senantiasa mempergilirkan kekuasaan di antara manusia, dan itu adalah sesuatu yang sudah wajar, sesuatu yang sudah alamiah. Bahwa yang namanya kekuasaan itu tidak akan ada yang abadi. Jadi kalau Anda berharap akan ada yang abadi di dunia, Anda ngayal sekaligus ngeyel. Segala sesuatu pasti ada awal, pasti ada puncak, dan pasti ada akhir. Hatta itu Islam, apalagi yang selain Islam. Yang abadi itu cuma satu, akidah itu abadi. Antum bawa mati. Yang lain antum nggak bawa mati, akidah dan turunannya maksudnya kan ya, itu yang antum bawa mati. Nah, kalau gitu kita lihat bagaimana kisah perjalanan peradaban ini. Nah, ini peradabannya Romawi, kalau nggak kelihatan ya nasib. Ini kisah peradabannya Romawi. Di zaman Romawi itu ceritanya, kalau kita bicara tentang agama itu baru dikenal oleh orang-orang Romawi itu sebenarnya ketika abad keempat, awal abad keempat, tahun 300-an something. Nah, kenapa? Karena sebelum itu Romawi justru jadi orang yang paling ngelawan terhadap agama. Ada yang di sini yang orang Kristen dulunya? Ada? Apa yang sekolah di sekolah Kristen ada? Belum ada ya? Oh ada. Hafal doa Bapa kami? Gak hafal ya? Bagus. Nah, salah satu doa Bapa kami adalah bahwa Yesus lahir di zamannya Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pontius Pilatus itu siapa? Pontius Pilatus itu adalah kaisar Romawi. Berarti lawannya Yesus dulu adalah orang-orang Romawi. Yang mereka bilang yang menyalib Yesus, yang mereka bilang ya, bukan yang kita bilang, adalah orang Romawi. Orang Romawi ini menjadi orang yang memerangi orang-orang Nasrani paling keras, paling besar, dan paling banyak. Sampai tahun 325, ketika mereka merasa bahwa mereka sudah tidak bisa menahan lagi laju daripada orang-orang Kristen ini, maka mereka kompromi. Gimana cara komprominya? Diterbitkan Edict of Milan, lalu kemudian keputusan Kaisar Konstantin yang ini adalah agama Kristen dijadikan sebagai agama negara. Tahun 325, Konstantin tidak hanya menjadikan Kristen sebagai agama negara, tapi menjadikan dirinya sebagai pembuat sendi-sendi ajaran orang-orang Kristen Katolik. Itu terjadi pada tahun 325. Sejak 25 resmi orang Romawi dengan kerajaan sebesar itu memeluk agama Kristen sebagai agama negara. Yang terjadi berikutnya, ini yang terjadi berikutnya, Dark Ages. Maka berpindahlah orang-orang Barat, berpindahlah Eropa menuju Dark Ages. Dark Ages ini seringkali disebut dengan Age of Faith, zaman-zaman keimanan. Lah kenapa? Karena dianggap negara Romawi yang sebesar itu, Imperium Romawi, dia menerapkan ajaran Kristen. Apa yang terjadi pada saat itu? Nih yang terjadi pada saat itu. Kristen sama Romawi membagi masyarakat menjadi 4 kelas. Satu kelas namanya landlord, para bangsawan. Yang kedua, klerik, orang-orang rohaniwan, orang-orang agamawan. Yang ketiga itu para ilmuwan, cendekiawan. Yang keempat proletar, ya kayak antum-antum inilah proletar. Nah, jadi ada yang keempat. Yang pertama apa tadi? Landlord, karena kalau landlord nggak datang ke sini. Yang kedua itu adalah rohaniwan. Yang ketiga ilmuwan. Yang keempat proletar. Mereka baginya seperti ini. Pernah nonton Robin Hood? Pernah nonton Robin Hood? Itu musuhnya Robin Hood siapa? Ada yang ingat nggak?
Lord Nottingham. Lord Nottingham itu siapa? Landlord. Lord Nottingham itu di backup sama siapa kalau di filmnya Robin Hood? Gereja. Di backup oleh para rohaniwan. Tapi ada satu rohaniwan yang membelot daripada gereja lalu pihak Robin Hood. Namanya siapa? Kayaknya ini nggak ada TV semua nih. Pernah lihat nggak yang itu temennya Robin Hood yang pendeta itu loh, namanya Rahim Tucker itu. Nah itu adalah yang membelot dari gereja. Lah kenapa? Karena waktu itu rohaniwan pihaknya sama bangsawan, lengket banget. Maka bangsawan-bangsawan ketika mengatur rakyatnya pakai dalil dari rohaniwan. Rohaniwan bilang bangsawan-bangsawan ini, raja-raja ini adalah titisan Tuhan, adalah pilihan Tuhan. Maka omongan raja adalah firman Tuhan. Maka mereka menganut yang namanya Adeorex Aregelex. Artinya adalah Tuhan memilih raja, raja menentukan hukum. Berarti hukum raja adalah hukum Tuhan. Paham sampai di sini ya? Bahwa ternyata mereka meyakini raja itu adalah titisan Tuhan. Raja itu kata-kata adalah firman Tuhan. Maka kata-kata raja itu adalah hukum yang harus ditaati. Istrimu cantik untuk saya aja. Nah itu hukum bagi kalian. Lah kenapa? Karena itu adalah hukum pada saat itu. Dan di backup oleh siapa? Rohaniwan. Rohaniwan menyediakan dalil untuk orang-orang menaati raja. Hasil yang terjadi adalah apa? Ini yang terjadi teman-teman sekalian. Perbudakan. Bangsa yang lahir sebagai proletar itu harus menerima sebuah takdir dalam tanda kutip, yaitu menjadi bawahan raja, menjadi suruhan landlord tanpa mereka boleh protes. Kalau mereka protes, maka gereja akan bilang, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau kamu mau masuk surga, taat sama raja. Walaupun hartamu diambil, nggak apa-apa, harus taat. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Tapi anak saya diambil, istri saya diperkosa, nggak apa-apa. Nanti kamu digantinya di surga. Akhirnya begitu. Bisa dipahami ya? Ini yang terjadi. Pembunuhan seperti terus terjadi terus. Adeorex Aregelex, bahwa hukum oleh raja karena raja dipilih oleh Tuhan. Maka setelah itu muncullah secara politis mereka ditindas juga. Ini kenyataannya. Jadi ceritanya, ketika di zamannya Romawi, orang-orang yang namanya proletar itu selalu lebih banyak. Tapi gimana caranya orang yang banyak ini dikuasai oleh orang yang sedikit? Itulah namanya tirani minoritas. Minoritas itu menghandle atau mengendalikan yang mayoritas. Gimana dengan caranya? Cara gini, katanya kita tuh sama-sama untuk mengatur negara. Tapi ternyata nih, yang banyak proletar, yang sedikit adalah kaum patrisian atau kaum bangsawan. Tapi ternyata ketika naik, senatornya hampir sama. Sebagian daripada kaum proletar, sebagian daripada kaum patrisian. Tapi yang tribun ini adalah orang-orang patrisian, proletar semua. Tribun itu orang cuma berhak nonton doang, tapi nggak berhak menentukan. Tapi senatornya ini sama. Paham nggak kira-kira maksudnya? Jadi sistem ini memungkinkan terjadinya adalah tirani minoritas. Minoritas yang sedikit bisa mengatur mayoritas. Hampir persis nggak kayak yang terjadi sekarang kira-kira? Ya kira-kira gitulah. Secara politis mereka kemudian tidak adil. Secara sains juga parah. Pada saat itu mereka mengklaim bahwa bumi adalah pusat tata surya. Pada zaman dulu ini idenya bukan ide kita, tapi sekarang seolah-olah kayak ide kita. Kita nggak akan debat tentang flat earth kapan-kapan aja karena itu memakan waktu yang sangat lama sekali. Tapi yang jelas ini idenya orang-orang Kristen, bahwa ternyata matahari ini yang mengelilingi bumi, dan tidak hanya itu, mereka meyakini bumi datar. Jadi ingat ya, flat earth itu saya pernah berdebat sama orang yang flat earth itu 2 hari 2 malam nggak selesai. Nah, kenapa? Karena mereka meyakini ini buktinya jelas, ini buktinya jelas. Saya bilang, tahu nggak video yang tonton itu yang buat siapa? Itu yang buat orang ateis. Ditambahi dalil, jadilah seperti itu. Tapi saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Kalau aku masih tetap yakin bahwa bumi itu datar, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Cuma lucu aja. Nah, tapi ini adalah ide mereka. Bumi adalah datar. Kenapa mereka meyakini bumi adalah datar? Karena mereka punya dalil. Ini adalah dalilnya. Nah, ini kayak film apa namanya, Pirates of Caribbean gitu kan ya. Kapalnya bisa turun jatuh gitu kan kalau di ujung bumi. Nah, ini adalah dalil mereka. Dalil mereka, ternyata Tuhan mengatakan dalam Mazmur, kata mereka, bahwa Tuhan yang telah memancangkan bumi pada fondasinya tidak bergerak selama-lamanya. Jadi memang dari dulu itu sudah ada. Dan saya perlu kasih tahu pada teman-teman sekalian, Quran itu bukan kitab fisika. Jadi jangan dibaca dengan cara fisika. Quran itu hudalinas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu kan? Jadi dibaca dengan cara seperti itu harusnya. Petunjuk hidup bagi manusia, bukan kitab fisika. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Apalagi yang terjadi? Ternyata hal-hal seperti ini membawa ketidakadilan yang sangat luar biasa. Secara politik tidak adil, secara sains tidak adil. Misal, Nikolaus Kopernikus pada waktu itu dia mendapatkan pengajaran-pengajaran dari dunia Islam.
dari Al-Biruni, dari Ibnu Al-Haisami, sehingga dia mendapatkan sebuah ide bahwa ternyata tidak, bukan geosentris tapi heliosentris. Bukan matahari yang ngelilingin kita, tapi kitalah yang mengelilingi matahari. Maka sampai-sampai dia bilang begini, ada beberapa pembual, maksudnya adalah kalangan gereja, yang berupaya mengkritik karya saya, padahal mereka sama sekali tidak tahu matematika, dan dengan tanpa malu menyimpangkan makna beberapa ayat dari tulisan-tulisan kudus agar cocok dengan tujuan mereka. Mereka berani mengecap dan menerangkan karya saya tidak khawatir sedikit pun terhadap mereka, bahkan saya akan mencemooh kecapan mereka sebagai tindakan yang gegabah. Hasilnya dia masuk penjara, dia diasingkan. Siapa lagi yang menentang? Namanya Galileo Galilei. Dia meyakini bahwa bumi itu juga bulat. Tidak seperti gereja yang meyakini bumi itu datar. Gara-gara dia itu menentang gereja, hasilnya apa? Dia juga dipenjara, dia juga diasingkan. Kenapa gereja begitu keras kepada orang-orang yang menentang kepada dia? Karena gini ceritanya. Ingat tadi bangsawan yang menyediakan hukum bagi bangsawan supaya rakyat proletar taat sama dia, itu siapa? Gereja. Maka kalau gereja salah, maka ini akan dimungkinkan orang-orang gak akan percaya lagi sama gereja. Maka orang-orang akan memberontak, maka gereja gak boleh salah. Maka siapapun yang dianggap bid'ah oleh gereja, semuanya dihukum. Contoh hukumannya adalah, nih contoh hukumannya, dalam tahun 1481 sampai tahun 1499, ketika Islam lagi jaya-jayanya, gereja sibuk mengadakan mahkamah inkuisisi. Apa itu mahkamah inkuisisi? Membakar perempuan-perempuan dan menggantung yang laki-laki. Lah kenapa perempuan dibakar, yang laki-laki digantung? Karena gereja pada waktu itu berpendapat perempuan itu adalah container of Satan, perangkap setan. Jadi kalau perempuan itu harus dibakar. Karena kenapa? Witches, artinya penyihir. Kalau penyihir laki-laki, wizard, magician. Penyihir perempuan, witch. Lebih bagus mana? Wizard atau witch? Wizard, keren kan ya? Wizard of Oz, Albus Dumbledore, Merlin gitu kan ya. Tapi kalau perempuan itu jelek-jelek, apa? Madam Micmac gitu kan ya. Apa namanya lagi? Yang itu, yang apa? Hansel and Gretel gitu kan. Itu kan penyihir perempuan selalu jelek-jelek. Maka penyihir perempuan dibakar. Lah kenapa? Karena gereja meyakini Adam itu lebih di atas daripada Hawa. Nah kenapa? Dulu ketika di surga, Adam digoda setan gak mempan, Hawa digoda setan mempan. Makanya kalau cewek macam-macam dibakar. Ada berapa cewek yang dibakar? Yang dibakar sekitar 10.220 orang dibakar karena dianggap bid'ah, karena dianggap heretik, karena dianggap sesat. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Struktur masyarakat, coba kita lihat. Nih, perempuan-perempuan itu di zaman dulu ketika melahirkan banyak yang mati di Eropa. Waktu dulu ketika di Eropa banyak yang mati, di tempat dunia Islam sudah ditemukan anestesi. Ketika anestesi ditemukan, orang Barat nggak mau mengambil anestesi. Mereka bilang tidak boleh karena itu menentang Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dengan sangat jelas bahwa perempuan hamil dan melahirkan adalah bagian daripada hukum Tuhan kepada mereka. Jadi harus dijalani rasa sakitnya. Karena itu banyak yang mati. Apalagi nih, lihat bagaimana ketidakadilan itu terjadi. Ini rumah-rumah orang-orang Eropa pada saat itu, dan ini adalah WC-nya mereka. Persis kayak WC sekarang kan ya. Jadi peradaban Eropa zaman dulu itu kacau balau. Ini WC-nya mereka. Ini WC kayak zaman sekarang, tapi bedanya toilet zaman dulu itu mereka buat kayak kotak di rumah mereka, lalu kemudian kasih kayu di atasnya, kasih bolongan. Nah, jadi kalau sudah buang air besar, ya tinggalnya di situ. Makanya yang ketemu parfum itu orang Prancis. Tahu, pernah lihat parfum? Tulisan bahasa Prancisnya apa parfum? Tulisannya? Yang sering pakai parfum apa? Tulisan bawahnya itu apa? Eau de toilette, gitu kan ya? Pernah bertanya-tanya nggak apa maksudnya eau de toilette itu? Eau de toilette itu air toilet. Paham maksudnya? Artinya mereka setelah buang air besar, mereka semprot cus biar wangi aja gitu. Nah bahkan ini ada yang buang air besarnya berdua aja gitu, biar romantis gitu kan ya. Nah ini adalah yang terjadi pada mereka, dan tidak jarang WC-nya ini langsung ke bawah dari atas, ke bawah lantai. Nah makanya pada saat itu ketika Eropa pada tahun 1200-1300 diserang wabah Black Death. Tahu wabah Black Death? Itu sepertiga Eropa itu kehilangan populasinya gara-gara mereka jorok luar biasa. Itu pernah terjadi. Di saat Islam punya pemandian 50 pemandian di satu kota di Istanbul saja, maka Prancis itu main-main berkeliaran di mana-mana, di Paris. Sekarang aja bagus dan kita kembalikan. Nanti kita cerita kenapa bisa begitu. Yang jelas ini kejadian. Nah, maka orang-orang yang tadi yang protes dengan agama tadi, mereka protes. Yang mereka ditindas gara-gara agama ini, mereka protes dan mereka mengatakan, nih gara-gara Kristianti kita kehabisan waktu segini. Bisa baca gak ini maksudnya apa? Jadi maksud begini, nih lihat nih, ketika zamannya Mesir pengetahuan naik, peradaban naik. Ketika zamannya Yunani peradaban naik, pengetahuan naik. Ketika zamannya Romawi peradaban naik. Tapi ketika kita dipimpin oleh agama Kristen ini, gara-gara agama Kristen kita jadi hancur.
Bisa dipahami? Balik lagi ke awal. Nah, lalu Renaissance naik lagi, Modern Science naik lagi. Dia bilang the whole left by the Christian Dark Age. Seandainya tidak ada agama Kristen, kita pasti sekarang sudah tinggal di luar angkasa. Itu kata mereka. Paham nggak? Saking bencinya mereka sama agama, sangat benci sekali. Karena mereka sangat membenci agama, muncul gerakan Renaissance. Para ilmuwan menyadarkan pada masyarakat, kalian tuh lahir tuh setara, tahu nggak? Kalian tuh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Dia juga pergi buang air ke belakang, Anda juga pergi buang air ke belakang. Mau-maunya Anda diatur sama mereka. Ayo kita berontak. Ilmuwan-ilmuwan kemudian semuanya pada berontak. Ilmuwan-ilmuwan Renaissance, maka muncullah gerakan Renaissance. Intinya gantung raja yang terakhir dan menggunakan khusus pendeta yang terakhir. Jadi dipahami maksudnya. Jadi saking bencinya mereka sama agama. Berapa lama mereka ditindas agama? Dari abad ke-4 sampai abad ke-15 Renaissance. Berapa lama mereka ditindas agama? 1100 tahun. Jadi mereka punya pengalaman yang sangat buruk terhadap agama, benci. Setelah mereka menggulingkan raja terakhir, menggulingkan pendeta yang terakhir, mereka bilang, lalu kalau gitu gimana? Sekarang agama sudah lepas daripada kita. Sekarang agama nggak lagi ngatur kita. Hukum-hukum semuanya sudah bukan hukum agama, bukan hukum kerajaan lagi. Terus gimana caranya? Maka mereka bilang, jangan sampai lagi agama balik dalam kehidupan kita. Muncul Vox Populi, Vox Dei. Dari tadi Adeo Rex Arege Lex, dari Tuhan milih raja, raja yang tentukan hukum, menjadi suara rakyat, suara Tuhan. Hukum adalah oleh rakyat, agama nggak boleh ikut-ikutan. Maka muncul yang namanya sekularisme. Religion is stupid, bad religion, in this land there is no religion, dan sebagainya. Kan begitu kan ya? Mereka nggak mau pakai agama. Kenapa? Karena mereka menggagas separation of church and state. Pembedaan antara agama dan negara. Negara tidak boleh lagi diatur oleh agama. Agama boleh untuk individu, tapi tidak boleh sama sekali masuk di perkara negara. Kenapa? Kami punya sejarah yang sangat kelam ketika agama masuk negara. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Tapi ada hole tadi, ada lubang kosong. Politik nggak lagi pakai agama, hukum nggak lagi pakai agama, ekonomi nggak lagi pakai agama. Berapa menit tadi? Masih ada 5 menit ya, alhamdulillah. Nah, nggak lagi pakai apa, terus pakai apa jadinya? Nih, akhirnya mereka bikin, lahirlah sekularisme, pemisahan antara agama dan negara. Agama yang tadinya ngatur semuanya, sekarang nggak boleh ngatur semuanya. Konsekuensinya, mereka perlu aturan baru. Maka dirumuskanlah aturan itu dalam pemerintahan mereka pakai demokrasi. Apa itu demokrasi? Karena agama tidak boleh lagi ngatur hukum, maka mereka pakai, balik lagi ke zaman dulu Yunani. Ketika zaman Yunani kan ada polis-polis. Ketika polis-polis itu kalau mereka mau menentukan yang baik dan yang buruk, mereka kumpul di satu tempat alun-alunnya, lalu menentukan, bro, zina halal atau haram? Oh halal, oh haram, oh halal, oh haram. Bagaimana? Voting aja ya, voting. Akhirnya begitu. Bisa dipahami ya maksudnya kan ya. Nah tapi ketika masyarakat sudah bertambah banyak, mereka bilang, sekarang kita nggak bisa kumpul di alun-alun lagi, maka kita pilih wakil rakyat untuk nanti mewakili kita. Nah konsepnya seperti itulah kira-kira. Pyramid of demokrasi. Di bawahnya rakyat, di atasnya yang sudah mewakili, di atasnya tentara digunakan melawan rakyat, yang paling atas adalah duit. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, kayak sekarang kan ya, Anda itu sudah tidak perlu lagi pergi ke luar negeri. Nah, kenapa? Sudah diwakili. Tenang aja jadi ya. Jadi Anda tidak perlu makan enak, sudah diwakili gitu kan ya. Anda tidak perlu pakai gas. Lah kenapa? Sudah diwakili gitu kan ya. Nah, itulah wakil rakyat dan sekarang. Nah, demokrasi mereka punya gagasan bahwa gagasan adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pada intinya, demokrasi bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi demokrasi adalah sebuah sistem yang intinya adalah bagaimana caranya menentukan hukum bukan oleh Tuhan. Siapa yang berhak menentukan hukum kalau begitu? Mayoritas rakyat. Maka sebenarnya demokrasi adalah mengambil hak Allah lalu memberinya kepada manusia untuk manusia tadi menentukan hukum apa yang baik bagi mereka. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ini sejarah mereka, bukan sejarah kita. Jadi kalau mereka bilang orang muslim perlu demokrasi, enggak. Itu sejarah mereka. Mereka yang perlu demokrasi. Kita nggak pernah urusan dengan itu. Apalagi kemudian dari bidang hukum, mereka mengatakan dulu ketika raja berkuasa, raja boleh segala-galanya. Sekarang kita harus tidak boleh lagi dikuasai satu orang, maka bagi jadi 3. Maka JJ Rosu itu mulai menggagas trias politika. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Karena kekuasaan ini tidak boleh satu. Karena mereka katakan power tend to corrupt. Punya kekuasaan akan cenderung pada korupsi. Kalau kekuasaannya penuh, berarti korupsinya juga penuh. Maka harus dibagi-bagi. Ternyata korupsinya juga terbagi-bagi. Kan mereka berharapan tadi kekuasaan tidak pada satu kelompok, tapi ternyata ketika sudah dibagi, sekarang satu kelompok nggak yang berkuasa. Ternyata ketika mereka milih eksekutif, mereka nunggu dulu, nanti tunggu pilkada legislatif dulu. Nanti kalau sudah ada legislatif, baru kita koalisi yang mana sehingga eksekutifnya bisa jalan juga. Ujung-ujungnya yang ngangkat yudikatif juga partai itu aja. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ujungnya nggak terjadi pemisahan kekuasaan, tapi ya idenya begitu. Lalu bagaimana dengan ekonomi kapitalisme?
Itu yang mereka gagas. Kenapa? Karena mereka sudah ditinggalkan oleh aturan gereja, lantas mereka perlu aturan baru. Kapitalis kemudian menyegala. Lah gimana caranya kapitalis? Kapitalis pada intinya sederhana. Yang punya duit hidup, yang nggak punya duit mati aja. Contoh kayak begini. Nah ini dalam sistem kapitalis ada orang segenut ini, ada orang kayak begini. Coba lihat bagaimana dia oleh sistem kapitalis. Barat bangkit karena meninggalkan agama, lalu pakai sistem-sistem yang tadi. Bagaimana hasilnya? Nih 2/3 dunia miskin gara-gara kapitalis. Ternyata setelah diteliti, ini penelitiannya, ternyata setelah ditimbang-timbang, kekayaan 20% orang-orang yang ada di dunia, ini kalau ditimbang sama dengan kekayaan 80% orang-orang di dunia. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ibarat kekayaan seluruh dunia itu ibarat sebuah kue, maka kira-kira 80% kue ini, 80% kue atau 80 kue, kalau ada 100 kue, itu dinikmati hanya 20% of the world. Sedangkan yang 60% itu menikmati 19 potong kue. Sedangkan yang 20% paling miskin menikmati 1 potong kue. Antum kira-kira yang mana? Yang paling kaya menikmati 80% kekayaan? Atau 60% yang menikmati 19%? Atau antum termasuk yang termiskin 20% yang menikmati 1% kue itu? Gitu kan ya, yang kayaknya yang jelas antum bukan yang di sini, karena kalau yang di sini antum nggak akan datang pengajian, gitu kan ya. Nah ini yang terjadi. Nah maka inilah peradaban yang kita inginkan, yang terjadi seperti ini. Nah karena itulah teman-teman sekalian, kalau kita lihat ini yang terjadi ketika mereka meninggalkan agama bangkit. Tapi kalau Islam meninggalkan agama, apa jadinya? Hancur, karena permasalahan Islam itu bukan itu. Kita tahu bahwa orang-orang Arab itu bukan siapa-siapa, tapi ketika mereka menginstal diri mereka tentang Islam, maka mereka menjadi bangkit. Ini kejadiannya kayak zaman sekarang persis sama. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Sudah saya katakan, saya baru ngerti tadi siang, yang namanya perjuangan itu selalu akan ada dua yang hasil daripada perjuangan. Satu itu pahlawan, dua pengkhianat. Antum mau jadi yang mana? Mau jadi pahlawan atau mau jadi yang pengkhianat? Mau jadi yang mana? Pahlawan atau pengkhianat? Ketika Belanda menjajah Indonesia, ada nggak yang loyal sama Belanda? Ada nggak yang loyal sama Belanda? Aku baca sejarah, ada nggak yang loyal sama Belanda? Mereka punya alasan nggak untuk loyal sama Belanda? Apa alasan mereka misalnya? Pas Belanda datang, pembangunan jalan. Dulu pas belum ada Belanda, belum ada kayak begini. Maka mendingan kita dijajah daripada kita hidup sendiri, kan gitu kan ya? Tapi bagi Islam tidak. Tahu nggak kenapa orang-orang dulu melawan penjajah Belanda? Karena bagi orang Muslim, tanah itu adalah agama. Kehilangan tanah itu kehilangan agama. Kehilangan agama, kehilangan segala-galanya. Orang-orang Barat bawa kapal-kapal mereka masuk ke Indonesia, bawa 3G, gold, gospel, glory. Tahu gold itu maksudnya apa? Mereka cari duit. Yang kedua, gospel, mereka nyari orang untuk kemudian dijadikan agama mereka. Yang ketiga, glory, tanah. Maka kalau mereka dapat satu, biasanya mereka dapat yang lain juga. Mereka dapat kekuasaan, mereka memurtadkan orang di situ. Dan mereka akan ambil ekonomi di situ. Mereka dapat ekonomi, mereka akan ambil agama orang di situ. Mereka akan ambil kekuasaan di situ. Mereka dapat apa lagi? Mereka dapat agama, mereka akan dapat tanahnya, mereka akan dapat juga kekuasaannya. Hati-hati betul. Jangan anggap remeh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah peringatkan kita kok. Mereka itu maju karena meninggalkan agama, kita maju karena dapat agama Islam. Dan kita mundur karena ninggalin agama. Sekarang yang mereka minta kita adalah balik lagi ke zaman mereka. Balik lagi ikut cara mereka, meninggalkan agama. Udah, yang penting itu kan jujur. Yang penting itu kan pembangunan. Loh, antum belum tahu kan bagaimana Islam kalau memimpin kan ya? Seperti apa kan ya? Jadinya seperti apa? Yang jelas Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, dan firman Allah itu pasti benar. Itu sedikit pembukaan daripada kita. Yang jelas teman-teman tahu yang saya maksud apa? Jangan mau teman-teman sekalian, jangan mau sama sekali tertipu oleh yang kayak tadi itu. Allah sudah karuniakan kita yang lebih baik daripada segala-galanya dunia akhirat, dan itulah Islam. Terima kasih karena waktu saya sudah habis. Nanti kita lanjutkan dalam bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, Saberik ya, nanti kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Felix. Saya jadi kebawa geram gitu ya. Yang awalnya saya kedinginan, sekarang malah jadi ikutan kepanasan. Mungkin tadi juga teman-teman sekalian terbawa suasananya, tapi mudah-mudahan tetap kita memahami apa yang beliau sampaikan, tentu dalam koridor Islam, dalam koridor wahyu, bukan nafsu. Nah gitu ya, itu judul antum kayaknya, materi antum ya. Kami di Cita Quran, alhamdulillah punya program membaca Al-Quran mudah dan cepat.
alhamdulillah insya Allah sudah puluhan ribu alumninya, dan udah berapa hari besar sekarang alumni 30.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi kebaikan-kebaikan buat kita semuanya tentunya. Dan alhamdulillah hari ini kita meluncurkan aplikasi Cinta Quran Virtual bersama Ustaz Yusuf Mansur. Insya Allah grand launchingnya tanggal 2 Oktober nanti. Tapi hari ini kita sudah coba sounding ke umat bahwa kami mengeluarkan sebagai upaya bahwa baca Quran itu sebenarnya mudah, belajar baca Quran itu mudah dan bisa cepat juga insya Allah. Nah, aplikasi ini kita desain awalnya training selama 6 jam, kemudian kita desain dalam bentuk aplikasi gitu kan. Insya Allah ini bisa membantu saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran, ataupun mungkin ada di antara kita yang masih belum lancar baca Qurannya bisa menggunakan aplikasi ini atau program ini. Oh, belum nampil. Saya dari tadi nunjuk-nunjuk gitu kan, ternyata belum tampil ya, mohon maaf ya, kesalahan bukan pada pandangan kita. Nanti ya bagi jamaah sekalian yang mau bertanya-tanya aplikasinya seperti apa, insya Allah ini bisa digunakan satu program untuk satu keluarga. Terus bagaimana kalau yang belum berkeluarga, ya cari keluarga dulu ya. Tapi beli dulu juga nggak apa-apa gitu kan, sambil menunggu calon anggota keluarganya ya. Justru biar barokah saat ini. Baik, kita lanjutkan saja diskusinya Ustaz Felix. Ada beberapa hal mungkin boleh kita simak ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Gitu kan. Kayak serius aja gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan saya Ustaz Felix ya. Ketika kita menyuarakan sesuatu yang kita yakini benar, ya, itu terkadang kita jadi ragu. Kenapa? Karena banyak juga orang yang meragukan apa yang kita yakini, sehingga kita menjadi benar nggak ya, benar nggak ya. Jadi akhirnya khawatir, takut untuk ngomong aja kayaknya takut dicap macam-macam. Tipsnya gimana Ustaz? Ya, takut dibully gitu ya. Takut dikatakan salah dan sebagainya. Jadi gini, teman-teman sekalian, yang saya jelaskan tadi itu adalah bagian daripada pengetahuan agar teman-teman paham apa yang dimaksudkan milah-milah mereka. Jadi yang dikatakan bahwa walantar doakan Yahudu walanasoro hatta tattabi'a millatahum. Millah itu adalah agama, kebiasaan, cara hidup. Itulah kebiasaan mereka. Itulah cara hidup mereka. Itulah bagaimana agama mereka. Mereka itu kan tidak punya aturan. Beda dengan Islam. Makanya sudah saya katakan tadi, karena mereka punya problem, maka mereka bikin aturan. Karena mereka punya problem ditinggalkan gereja, mereka nggak mau pakai lagi gereja, mereka buat problem demokrasi. Mereka buat pemecahannya adalah dengan demokrasi, buat hukum sendiri. Kekuasaan dipecah jadi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. Tapi Islam tidak pernah punya problem itu. Justru Islam itu menyelesaikan problem pada saat itu. Nah, beda dengan Barat. Barat punya problem itu, mereka menyelesaikan dengan cara yang tadi, dan bagi mereka itu solusi, maka mereka menyebarkan kemana-mana. Jadi yang punya masalah bukan kita, bukan kita. Nah, tapi kita disuruh untuk menyelesaikan pakai solusinya mereka. Maka sekarang kalau ada seruan-seruan kayak gitu, itu sudah pasti sesuatu yang salah. Contoh, jangan bawa-bawa agama, itu sudah pasti salah. Nah, kalau antum nggak bawa agama, terus antum mau bawa apa lagi? Gitu loh maksudnya. Kalau antum nggak bawa agama, terus apa lagi? Ingat loh, di dalam Al-Quran cuma ada 2. Wa ma yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mengambil agama selain Islam maka tidak diterima daripadanya. Berarti cara hidup itu cuma ada 2. Kalau nggak pakai wahyu ya pasti nafsu. Kalau nggak nafsu ya pasti wahyu. Nggak ada tengah-tengah. Dan tengah-tengah tuh nggak enak. Gitu kan ya. Nah, kalau antum nggak pakai wahyu, pasti pakai nafsu. Contoh misalnya, antum lagi ada di sebuah tempat kantor nih misalnya. Lalu kantornya nanya sama antum, baik hari ini teman-teman sekalian, hari ini kita akan pesta, dan pesta ini akan diawali dengan minum khamar. Kalau antum bilang itu haram bos, bosnya bilang jangan bawa-bawa agama deh. Terus kalau antum nggak bawa agama, terus aturannya pakai apa? Bukan agama berarti, bisa dipahami. Karena nggak ada yang netral. Netralitas itu nggak ada. Orang punya akidah itu nggak mungkin netral. Kalau antum punya akidah terus netral, antum aneh. Karena akidah itu sepaket sama wala wal barok, gitu loh, sepaket sama apa yang antum senengin dan apa yang antum nggak seneng, gitu loh. Itu sudah satu paket. Antum, contoh gini, waktu saya belum berakidah Islam, ya, wajar nggak saya nggak suka sama orang Muslim? Wajar nggak? Wajar nggak saya nggak suka sama kerudung? Wajar nggak? Saya belum Muslim,
Tapi ketika saya sudah muslim, maka sepaket dengan suka orang kerudungan, sepaket dengan suka orang yang tahajud, sepaket dengan suka orang yang sedekah. Itu kan satu paket. Jadi akidah itu nggak mungkin netral. Ya, itu menjadi problem. Nah, kalau kita sudah meyakini agama kita itu benar dan keyakinan itu harus, lalu gimana cara supaya kita tahan bantingan-bantingan tadi? Pertama, kita harus benar-benar paham kebenaran yang kita pegang itu 100%. Itu penting. Harus yakin dulu. Ya, harus yakin 100%. Kalau nggak 100%, Anda pasti ragu. Contoh misalnya, ini saya kasih tahu ya. Yang membuat kita yakin itu apa sih? Yang membuat kita yakin itu apa sih? Apa sih yang menghasilkan keyakinan? Iman. Apa sih yang membuat kita beriman? Iman itu ya keyakinan. Lebih tepatnya iman itu adalah keyakinan 100%. Yang membuat kita beriman itu apa sebenarnya? Bukti. Bayinah. Dalam Al-Quran ya, hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah adalah bukti. Maka orang bisa beriman karena ada bukti. Contoh, saya sering mengambil contoh ini dan selalu saya ulang-ulangi. Contoh, antum pergi ke dokter, kenapa antum yakin bahwa dia dokter? Pakaiannya warna putih bos, rambutnya itu loh sisirnya belakang, bukan kayak misalnya pemain band sisirnya ke depan ini mana? Felix ya pak, rambutnya sisir ke belakang, ada stetoskopnya, lalu dia itu pakai bajunya rapi, dan yang paling penting itu di ruangannya itu ada surat izin praktek dan atas dasar namanya dan fotonya dia. Aku jadi percaya kalau dia dokter. Semakin banyak bukti, semakin aku yakin. Semakin kuat bukti dan semakin banyak bukti, pada satu titik bukti itu menjadikan 100% keimanan. Beda kalau aku pergi ke dokter, dokternya bukan pakai baju warna putih, pakainya belangkon sama bajunya surjan, lalu pakai sarung misalnya, lalu di atas mejanya ada kemenyan. Kira-kira antum akan berobat di situ atau enggak? Antum langsung punya bukti untuk tidak beriman, kan ya? Nah maka sama, orang ketika punya bukti satu titik dia akan jadi 100%, ketika sudah 100% nggak bisa diganti dengan apapun. Maka itulah yang terjadi pada para nabi. Maka para nabi mau dia diancam seperti apapun, dia nggak ngaruh. Nah kenapa? Karena yang dia yakini itu punya bukti. Mau dia diapain pun dia nggak ngaruh karena dia punya bukti. Sama kayak antum. Kalau antum punya bukti apa yang antum sampaikan benar, antum nggak akan mundur. Lah kalau dia ngomongin orang gimana? Yang ngomongin orang. Paham nggak maksudnya? Yang ngomongin orang, bukan Allah. Lah kalau orang kan sama. Bisa dipahami maksudnya? Yang ngomongin masih orang. Artinya apa? Saya selalu bilang, udah jangan khawatir. Kita tuh nggak akan pernah dihisap atas lidahnya orang lain. Lidahnya orang lain itu lidahnya dia. Berarti dia akan dihisap oleh Allah. Kita nggak akan dihisap oleh apapun yang dia katakan. Tapi apapun yang kita katakan, kita akan dihisap. Jangan sampai antum nggak punya argumen di hadapan Allah. Jangan sampai apa yang antum ucapkan itu nggak punya argumen di hadapan Allah. Walaupun orang-orang bilang antum aneh, antum stres, ini nggak apa-apa. Contoh misalnya, tolak pemimpin kafir. Misal, langsung banjir di Facebook saya. Katanya tolak pemimpin kafir, tapi kok antum masih di Indonesia nggak konsisten dasar. Loh, terus kenapa? Emang kalau dia ngomong begitu kita jadi sesuatu yang aneh itu enggak kan ya? Dakwah itu kan di mana aja. Jadi dipahami maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau merubah masyarakatnya. Apakah dengan meninggalkan masyarakatnya? Tidak, justru membersamai masyarakatnya. Gitu kan ya? Nabi yang lain lagi, Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Itu siapa bapaknya? Bukan bapaknya. Siapa yang dia tinggal di rumah siapa? Fir'aun. Tahu siapa Fir'aun? Fir'aun adalah orang yang pertama mendengar ramalan bahwa dia akan diakhiri kekuasaannya oleh seorang anak Yahudi. Gara-gara itu dia sampai ngasih dekret ke seluruh negeri dia. Siapa yang lahir laki-laki pada masa ini sampai ini bunuh semuanya. Ternyata penggantinya itu malah dibesarkan di mana? Di rumahnya dia. Bisa dipahami. Sama kayak kita nggak setuju riba. Tapi kenapa kita ngisi di Bank Indonesia misalnya? Nggak ada urusan. Lah bisa jadi orang-orang yang menumbangkan riba itu dari Bank Indonesia sendiri. Memang begitu. Ya cara Allah bekerja kan begitu. Namanya dakwah kan di mana saja. Selama dakwahnya halal, selama dakwahnya benar, ya kita sampaikan. Bukan berarti kita benci, tidak. Kita benci pada ribanya. Kita tidak benci orang-orang yang sekarang melakukannya dan terpaksa. Kita dakwahin supaya mereka berani. Tinggalkan, ubah sebisanya, semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, tinggalkan. Kan gitu. Nah ini kan dakwah, namanya dakwah dimanapun tempat ya sama. Asal jangan dakwanya di WC gitu kan, itu nggak boleh. Atau dakwanya berdua-duaan sama cewek, nah itu nggak boleh. Nah ini adalah bagian daripada kebaikan. Sama, ketika kita nggak suka dengan sistem yang sekarang, bukan berarti kita lari dari situ. Ya kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang salah.
Kita punya aturan Islam tadi yang beda dengan aturan-aturan sekarang, kapitalisme, liberalisme, demokrasi. Kita punya aturan sendiri. Kita punya syuro, kita punya muamalah syariah, gitu kan ya. Kita juga punya apalagi misalnya sistem ekonomi syariah. Kita punya ya segala macam lah, segala macam kita punya kok, dan itu yang terbaik insya Allah. Jadi santai aja, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah. Ini penting sekali. Jamaah itu yang kadang-kadang menguatkan. Kalau kita punya jamaah, insya Allah jamaah itu akan menguatkan. Yang ketiga, banyak-banyak baca Al-Quran. Karena kenapa? Ingat Rasulullah itu juga sedih ketika dibully. Rasul juga sedih ketika dilempari batu. Rasul juga sedih ketika orang itu menolak dakwahnya. Tapi yang menguatkan siapa? Allah. Dari cerita-cerita dalam Al-Quran. Kalau cerita dalam Al-Quran itu bisa menguatkan Rasulullah, masa sih nggak bisa nguatin antum? Gitu loh. Insya Allah baca aja. Terima kasih. Persoalannya Ustaz Felix, kita itu bacanya nggak ngerti. Beli. Oh, promosi. Harus berarti harus pasangan dulu ya. Baik, bagi jamaah akhwat yang tidak kebagian tempat, mohon bisa naik ke lantai 2 ya. Jadi sehingga tidak bercampur dengan jamaah yang ikhwan. Baik, tadi disampaikan Ustaz Felix. Jadi sebenarnya kalau kita mendakwahkan Islam lalu ada orang yang menghina kita, mencibir kita, memusuhi kita, itu wajar. Wajar kan? Ucapkan alhamdulillah. Karena Rasulullah juga yang mulia, yang luar biasa maksum, itu juga pernah dihina, pernah dicaci, betul nggak? Betul. Masa kita yang benar-benar hina nggak pernah dihina? Iya, harusnya dihina juga ya. Jadi kita mah sudah memang pantas untuk dihina ya. Baik, kita lanjutkan Ustaz Felix. Kalau kita sekarang berada pada kondisi di mana kita sebagian besar masyarakat itu mengikuti milahnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Lalu bagaimana kita keluar dari jeratan itu? Ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa orang-orang kan banyak berpikir dengan cara seperti itu. Misalnya contoh, ketika kita mau menegakkan syariat Allah, lalu kemudian ada orang bilang, Indonesia kan plural. Indonesia kan bukan hanya Muslim sendiri. Tapi aneh kan ya, Indonesia kan plural, mayoritasnya Muslim, tapi aturannya bukan. Lucu kan? Lah harusnya itu logikanya kembali lagi harusnya ke situ. Nah sekarang justru yang menguasai kita adalah cara-cara pikir seperti tadi itu. Ketika kita berbicara tentang misalnya pemimpin itu harus menerapkan Islam dan harus seorang Muslim, maka orang-orang bilang nanti kalau Muslim tidak menerapkan Islam dia tidak amanah, terus gimana? Kan mendingan kafir yang jujur daripada Muslim yang korup, kan itu kan ya? Ini cara-cara pikir yang bukan cara pikir Islami. Ini cara pikir penyesatan gaya syaitan. Yang selalu saya katakan, fazayyanalahumus syaitanu akmalahum. Syaitan itu senantiasa menghias amal-amal orang-orang bermaksiat sehingga seolah-olah terlihat less guilty gitu loh. Seolah terlihat lebih tidak bersalah gitu. Iya sih memang aku pacaran, tapi kan aku pacaran kan baru putus sekali. Dia putus 5 kali, lebih parah dia. Nah itu kan gitu kan ya. Atau iya memang aku pacaran, tapi dengan pacarnya kan aku kan mengajak dia untuk jadi baik. Aku jadi rajin tahajud gara-gara pacaran, kan gitu kan ya. Memang begitu. Fazayyanalahumus syaitanu akmalahum. Syaitan itu senantiasa menghias amal-amal itu seolah-olah kelihatan nggak bersalah, kelihatannya nggak bersalah. Saya Muslim kok Pak, tapi saya tetap mendukung yang namanya pemimpin itu nggak perlu Muslim, tapi yang penting dia itu jujur misalnya. Lah terus ngapain kamu Muslim? Kan sudah saya bilang kan ya, saya katakan tadi, dunia itu selalu ada pahlawan dan pengkhianat. Beda antara Muslim dan non Muslim itu sudah jelas. Muslim menggunakan standar Islam, non Muslim nggak mungkin pakai standar Islam, kan gitu sebenarnya. Nah, kalau dulu warga Indonesia mengkhianati bangsa Indonesia, mendukung penjajah, berarti sekarang juga ada pengkhianat agama. Pengkhianat agama. Nah, jadi artinya dia agamanya Muslim, tapi dia tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah. Dia mencampakkan hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana kita keluar dari jerat semua ini? Pertama kita memahami tipuannya ada di mana. Di dalam Islam itu kan senantiasa dijelaskan. Kalau kita mau syahadat, itu harus la ilah dulu. La ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Baru illallah. Berarti kita mengetahui dulu rusaknya di mana, kesalahannya di mana, yang nggak benar nih yang mana. Baru kemudian kita install seperti apa perubahan gaya Islam. Jadi jangan-jangan yang pengkhianat itu juga sebenarnya belum paham fakta yang dia bisa dukung. Jadi maka orang-orang contoh kayak sekarang ya, orang-orang yang mendukung misalnya kepemimpinan non Muslim misalnya, kepemimpinan orang kafir misalnya, itu bisa jadi ada beberapa macam. Satu, memang nggak ngerti dan ikut-ikutan. Yang kedua, terperdaya. Ketiga, serius dan memang dibayar. Nggak ada yang lain. Yang namanya penjajah kan gitu kan ya, datengin satu kelompok lalu kemudian bayar dia sehingga dia lawan kaumnya sendiri, gitu kan ya. Lalu kemudian yang lain diperangi, gitu kan ya, divide et impera. Namanya penjajah kan.
Nah makanya yang namanya muslim itu harus paham betul. Jadi ginilah kira-kira. Oke, baik. Cukup, Ustaz? Ayo sudah cukup. Saya mau lanjut lagi ya gitu. Iya, Jadi kalau terus banyak direm gitu ya. Saya masih ingat agak ketika emosi. tenang saat gitu kan. Pikiran boleh panas ya. Hati juga panas. Panas gitu. Karena memang ya tadi betul beliau sampaikan bahwa pentingnya kita berjamaah itu begini. Saya masih ingat ketika dulu kita di kampus yang namanya ada malam mingguan itu paling mengasyikkan. Betul, bagi kami ya, saya Felix dan kita bawa center. Malam minggu itu paling mengasyikkan karena itu adalah malam kami sweeping. Walaupun kami nggak punya pacar, tapi kami menikmati ada orang yang pacaran. Oh, sorry Pak, bukan menikmati ya. Itu menjadi sarana berdakwah kami, sarana untuk kami menyampaikan Islam. Jadi kalau ada di antara kita yang kebetulan tidak sependapat dengan kita, justru malah mendukung tadi yang milah-milah orang-orang kafir, itu adalah peluang bagi kita untuk berdakwah. Kan intinya begitulah insya Allah ya. Baik, selanjutnya Ustaz kalian. Bagaimana meyakinkan orang yang saat ini terperdaya dengan milah itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita meyakinkan, ya tentu saja dengan bayinah, ya dengan argumen juga. Pertama gini, kalau kita bahas tentang satu hal, meyakinkan orang selalu kita bisa yakinkan secara tiga hal. Pertama, secara historis. Ini saya belajar dari Ustadz Asep ya, secara historis. Yang kedua, kapan itu belajar sama saya? Antum nggak sadar kan? Yang pertama secara historis, yang kedua secara empiris atau logis, yang ketiga secara normatif. Nah, antum mau dibedah yang mana dulu? Oke, kita bahas tentang bahwa seorang muslim itu wajib punya pemimpin muslim dan wajib pemimpinnya menerapkan Islam. Kita lihat pertama, secara historis. Secara historis, coba lihat. Ada nggak pernah secara historis kaum muslimin dipimpin oleh orang kafir? Sebutin satu, ada nggak? Kaum muslimin itu dipimpin oleh orang kafir. Rasulullah, ba'da Rasulullah siapa? Abu Bakar. Ba'da Abu Bakar siapa? Umar. Ba'danya Umar siapa? Utsman. Ada nggak yang kafir di sini? Nggak ada ya. Berarti kalau seandainya antum ridho dengan pemimpin yang non muslim itu, yang kafir itu, berarti entah antum lebih hebat daripada para sahabat, atau antum menyelisihi semua sahabat itu. Secara sejarah itu, nggak ada sejarahnya seperti itu. Dan nggak ada sejarahnya, kecuali sejarahnya adalah mereka tidak ridho dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, secara logis teman-teman sekalian, secara logis ya. Kita bahas tentang kepemimpinan orang yang non muslim atau orang kafir. Kira-kira mereka ngerti nggak urusan kita? Urusan kita mereka ngerti nggak? Tentang masalah kurban aja sudah salah. Mendefinisikan misalnya kemarin tentang kafir dan iman aja sudah salah. Ngomongnya seperti apa? Harusnya kamu salahin Tuhan dong, kenapa nggak kasih saya hidayah kan gitu kan? Nah itu yang kayak gini itu secara logika urusan kita itu kita yang ngerti. Urusan kita yang ngerti dan kita yang lebih memahami. Bahkan Rasulullah saja ketika memimpin Madinah, beliau mengangkat majelis umat pertimbangan itu dari non muslim karena non muslim lebih memahami urusan mereka. Maka Rasul meminta pertimbangan non muslim untuk menghukumi bagaimana mereka itu. Gitu kan ya? Lah kalau muslim mayoritas dipimpinnya minoritas yang nggak ngerti urusan kita seperti apa. Secara logis itu aneh. Yang ketiga, secara normatif, antum mau berapa banyak ayat dan antum mau berapa banyak hadis dan antum mau berapa banyak pendapat ulama, gitu loh maksudnya. Ada kemarin di Facebook saya juga gini, Ustaz coba baca baik-baik arti kafir itu apa, arti muslim itu apa. Nah itu dibelokkan lagi ke sana. Coba baca surat Al-Baqarah 62. Saya bilang kok nggak kreatif banget ya, dari dulu itu aja dijadikan dalil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Sobiin yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka masuk dalam surganya Allah. Kan ada kata-kata beriman. Beriman itu artinya apa? Ulama sudah menafsirkan, artinya masuk Islam. Jadi maksudnya Yahudi yang masuk Islam, ya Nasrani yang masuk Islam, Sobiin yang masuk Islam, itu akan masuk pada surganya Allah. Tidak tertutup pada mereka pintu taubatnya Allah. Kalau mereka mau bertaubat, maka ketika mereka mau bertaubat, Allah sediakan surga bagi mereka. Itu sudah sesuatu yang biasa. Dan yang namanya kafir sudah jelas. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir itu ada dua. Satu ahli kitab, dua orang musyrik. Lah berarti kalau nggak ahli kitab berarti musyrik. Kalau nggak mau dibilang ahli kitab ya berarti musyrik. Ya sudah, nggak ada yang lain. Nah itu kan namanya istilah. Dulu ketika saya masih non muslim, saya ketemu Ustaz Fatih Karim. Ustaz Fatih Karim juga jelasin, iya dalam pandangan Islam kamu kafir. Saya juga agak tersinggung awalnya, kok kafir sih? Nah tapi setelah lihat, lo terus kalau nggak kafir terus diomong apa?
non muslim, goyrol Islam gitu, ya sama aja, goyrol Islam adalah Kafir. ya kafir juga. Nah jadi itu istilah suatu istilah biasa, tidak terkait dengan ras, tidak terkait dengan apapun. Coba antum lihat wajah saya baik-baik. Coba antum lihat wajah saya baik-baik. Coba antum lihat wajah saya baik-baik. Ini wajah muslim atau kafir? Muslim kan? Nggak ada di antara bilang kafir kan ibadah. Jadi nggak ada urusannya dengan ras. Gitu loh maksudnya. Artinya apa? Ya itu adalah muslim dan kafir itu pengakuan terhadap Allah. Gitu loh maksudnya. Sudah selesai, itu istilah. Nah artinya adalah tadi secara logis, secara empiris, secara historis yang memang tidak boleh. Gitu loh ceritanya. Dan harus diterapkan sistem Islam karena memang begitulah yang diperintah oleh Rasulullah kepada kita. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Pertanyaannya Ceritanya dari tadi cerita lagi. Iya cerita lagi nggak apa-apa. Syahadat kita apa sih syahadat kita? La ilaha illallah. Yakin. Artinya tiada sesembahan selain Allah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, bahasa Arabnya la robba illallah. Tapi kalau tiada sesembahan selain Allah, la ilaha illallah. Artinya sesembahan itu apa sesembahan? Yang disembah. Ya disembah. Semua yang disembah, antum minta rezeki, antum minta kedamaian, antum minta ketenangan, antum minta kebaikan. Itu kepada siapa? Allah satu-satunya. Dan Allah yang antum minta segala-galanya itu sudah bilang sama antum bahwa pemimpin itu harus di kalangan Anda, bukan dari kalangan orang lain. Dan selalu dan senantiasa mengingatkan, wala yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jangan sampai Anda menjadikan diri Anda ini ada jalan untuk dikuasai oleh orang-orang kafir. Dikuasai aja nggak boleh. Apalagi antum milih penguasa orang. Bisa dipahami ya? Itu sudah sangat jelas sekali. Jadi itu jawabannya. Baik. Tadi ada beberapa pertanyaan yang coba saya rangkum. Jadi mohon maaf yang bertanya tidak saya bacakan satu persatu. Tapi mudah-mudahan dari yang tadi saya giring dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz Khalid, mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman sekalian. Ya. Nah ini berkaitan dengan yang berkuasa. Ya. Tidak dinafikan juga yang berkuasa di negeri kita juga banyak yang muslim. Ya. Tapi kenapa nggak mau menerapkan syariat Allah? Syariat Allah. Ya. Ini menarik. Jadi gini. Makanya kalau teman-teman mencermati postingan saya, ini postingan saya akhir-akhir ini sedang postingan yang greget-greget gitu kan ya. Nah kenapa? Karena memang berkaitan dengan dunia pada zaman sekarang. Karena gini teman-teman sekalian, yang saya serukan adalah pemimpin muslim yang menerapkan Islam. Ini penting. Karena gini, di dalam Islam itu beda antara mendudukkan seorang muslim di puncak kekuasaan dengan mendudukkan Islam di puncak kekuasaan. Kalau kita mendudukkan muslim di puncak kekuasaan, belum tentu dia mengambil Islam. Tapi kalau kita sudah mendudukkan Islam di puncak kekuasaan, maka yang duduk di situ pasti seorang muslim. Contoh, ini jadi ceritanya. Jadi gini, saya secara pribadi punya banyak teman-teman yang berdakwah dengan cara yang sama ataupun dengan cara yang berbeda. Apapun yang kita bicarakan di sini bukan berarti saya tidak menghargai cara-cara yang lain, tidak menghargai pendakwa-pendakwa yang lain dengan pendapat yang lain, gitu ya. Yang saya bicara adalah pendapat saya. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk mengubah negeri ini agar sesuai dengan perintah Allah. Jadi gini, mendudukkan Islam beda dengan mendudukkan Muslim. Yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran, pemimpin Muslim dan wajib juga sistem Islam. Apa contohnya? Misal di dalam surat An-Nisa ayat 58, di situ Allah jelaskan, Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian semua orang-orang mukmin an tu'addul amanati ila ahliha, untuk memberikan amanah itu kepada ahlinya. Lalu kemudian seperti apa lanjutannya? Fa idza hakamtum bainan nas, ciri-ciri amanah adalah fa idza hakamtum bainan nas, ketika mereka menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adl, maka mereka menghukuminya dengan adil. Apa dimaksud dengan adil? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, maka taatlah Anda pada Allah, taatlah Anda pada Rasul dan pemimpin di antara kalian orang-orang beriman. Yang berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Maka ketika Anda dalam perselisihan sekecil apapun, kembalikan segera kepada Allah dan Rasulnya. Ulama-ulama menafsirkan semuanya kitabullah wa sunnah, kitabnya Allah dan sunnah. Berarti itu maksudnya mendudukan Islam dan Muslim ke puncak kekuasaan. Pertanyaannya, yang sekarang ada pada kaum muslimin itu mendudukan Islam dan Muslim atau baru Muslim saja? Berarti tinggal satu lagi kan ya? Tapi kalau yang duduk itu orang non muslim, yang kafir, PR kita dua. Gitu loh maksudnya. PR kita dua. PR kita adalah
harus muslim lagi dan harus kafir lagi. Harus muslim, harus kafir, harus muslim lagi dan harus Islam lagi. Tapi yang kita inginkan adalah penerapan Islam dan muslim. Coba kita lihat sebenarnya. Saya selalu mengatakan begini, kenapa sekarang ada pemimpin kafir? Karena sistemnya boleh. Secara undang-undang kita nggak punya dalil. Kalau kita masuk ke Mahkamah Konstitusi dan kita menolak seorang pemimpin hanya gara-gara agamanya bukan Islam, yang salah siapa? Kita atau dia? Yang salah siapa? Ya kita yang salah. Lah kenapa? Karena tidak ada satupun undang-undang yang mewajibkan pemimpin itu harus beragama Islam. Tapi dalam hukum Islam wajib pemimpin itu Islam. Jadi jangankan jadi pemimpin, jadi calon aja nggak boleh. Nah artinya kita harus lihat juga ada sesuatu yang kita perhatikan. Berarti sistemnya ini harus juga ditutup dari kemungkinan-kemungkinan ada orang yang bukan muslim yang mencalonkan. Nah berarti harus bermainnya dalam sistem Islam. Jadi harusnya sekarang apa? Semua orang harusnya sadar. Harusnya semua orang sadar bahwa sistem Islam lah yang harus dijadikan sebagai tata cara pemerintahan. Yang sekarang terjadi adalah sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, suara antum satu orang sama dengan suara, misalnya contoh, penjahat satu orang. Suara profesor satu orang sama dengan suara seorang yang gelandangan satu orang misalnya. Nah itu dalam sistem demokrasi. Walaupun betul kita sekarang memang dalam sistem demokrasi terjadinya, tapi dakwah itu bahwa seluruh orang muslim harus disadarkan bahwa ini bukan sistem mereka, harusnya mereka berhukum pada sistem-sistem mereka. Inilah yang kita sadarkan dari sekarang sehingga umatnya akhirnya paham. Sekarang coba kita lihat, saya tuh sedih. Kemarin saya tuh didatengin sama tim dari Jogja, Ustaz Salim Vila dan sebagainya. Mereka datang dari Jogja terus kemudian ngobrol pada saya. Jakarta ini gimana sih? Ini dia begitulah. Jakarta ini gimana sih? Terus antum ngapain aja sih? Saya juga bilang, aduh ya Allah ya Rabbi. Kita ini menandakan memang gagalnya para dai. Memang betul, ini gagalnya para dai memahamkan orang-orang muslim bahwa mereka itu hidup harus berdasarkan agama mereka. Yang terjadi sekarang adalah mereka nggak mau hidup berdasarkan agama mereka, tapi malah yang lain. Betul begitu? Yang disebutkan apa ketika kita bilang terapan syariat Allah? Orang muslim rame bilang begini, ini NKRI bro. Yang ngomong siapa? Muslim. Pertanyaan saya sederhana. Nanti kalau antum semua mati di hadapan pada Allah, Allah kelompoknya begini. Oke, yang NKRI kesini. Gitu. Yang Amerika di sono gitu. Ada dalilnya antum begitu? Nggak ada yang semua itu kan sudah saya bilang, nggak ada yang dibawa mati kecuali akidah. Artinya apa? Malaikat nggak akan nanya antum, nggak akan nanya antum berbangsa apa tuh nggak akan ditanya. Antum lahir di mana tuh nggak akan ditanya. Antum etnis apa? Nggak ada yang ditanya. Kalau ditanya gampang jawabannya. Qada Allah kok, takdir Allah kok. Kok kamu Chinese sih? Kok kamu sipit? Takdir Allah. Kalau mau nanya aja sama Allah kan gitu. Karena itu Allah yang berikan pada saya. Tapi kalau malaikat nanya, kenapa kamu muslim? Oh saya bisa jelasin. Karena ini loh malaikat. Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimman nazzala ala dina fa'tu bi suratin min. Dan ternyata aku nggak ketemu ada yang bisa mendatangkan semacam dari Al-Quran. Maka Allah ada bukti bagiku malaikat. Ini kenapa aku muslim? Kenapa kamu pilih Rasulullah Muhammad? Oh gini ceritanya malaikat kan begitu. Kan kita bisa jawab, karena itu pilihan kita dan kita akan bisa berdasarkan pilihan kita. Nah ini yang terjadi. Cara pikir seperti ini mendahulukan ada yang lain selain Islam. Ini adalah cara pikir yang berbahaya luar biasa. Berbahaya luar biasa. Artinya adalah apa? Cara pikir seperti ini yang diinstal kepada mereka yang muslim, sehingga ini kegagalan kita. Makanya harusnya kemudian kita katakan pada anak-anak kita, nggak ada yang lebih penting nak hidupmu selain Islam. Kamu Islam, kamu sakit, itu masih ada pahalanya. Kamu Islam, kamu nggak sempat ngapa-ngapain, itu masih ada pahalanya. Kamu Islam, kamu nggak sempat ngapa-ngapain dan sakit, masih ada pahalanya. Tapi kalau kamu bukan Muslim, kamu punya waktu, kamu punya duit, kamu punya apapun, kesehatan, bisa ngapain pun, nggak ada gunanya. Lah itu makanya illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali kalau nggak Muslim. Jadi kalau antum belum Muslim, jangan mati dulu. Makanya Islam itu harga. Nah karena dikatakan Allah jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi nggak dikatakan yang lain harga mati. Jadi jangan sembarangan bikin harga mati ya. Semuanya mati, semuanya mati, semuanya mati. Anu berlebihan itu loh. Adanya harga sahabat. Harga teman ada. Adanya harga mati itu cuma Islam itu aja. Baik. Gitu ya. Terima kasih ya. Ini tambah serius ya. Jadi Anda mau jadi pejuang, pahlawan atau pengkhianat? Mau jadi pejuang, pahlawan atau pengkhianat? Kok emang jawab sih? Mau jadi pejuang atau pengkhianat? Mau jadi pahlawan atau pengkhianat?
mudah-mudahan ya kita semua kok kalau Ustaz Felix yang nanya pasti jawabannya lebih kencang. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal itu ketika beliau menghadapi fitnah Mu'tazilah, waktu itu beliau disiksa luar biasa. Sampai dikatakan dalam salah satu riwayat itu beliau dicambuk sampai seluruh bajunya itu rontok, dicemeti sampai seluruh bajunya rontok, sampai itu salah satu karomah yang Allah berikan pada beliau adalah aurat beliau masih tertutup dengan bajunya. Jadi baju yang melindungi aurat itu nggak robek sama sekali. Masya Allah, Allah melindungi auratnya beliau itu dengan sangat luar biasa. Dan ketika itu ada satu sipir penjara yang sangat kasihan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Saking kasihannya dia bilang ini, sudahlah Imam, semua orang sudah tahu pendapatmu itu apa. Sudah akui saja, Al-Quran itu adalah makhluk, kan gak susah dirimu, gak ada celaka bagi dirimu. Engkau bisa pergi sekarang dari penjara ini. Sudah, akui saja, aku gak paham ya kamu itu disiksa. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal dalam kondisi seperti itu? Dia bilang, coba kamu lihat keluar jendela. Apa yang kamu lihat di situ? Lalu kemudian dia keluar daripada jendela, dia melihat jendela, lalu dia bilang, aku melihat seluruh penduduk Baghdad berdiri di depan lawang-lawang pintu mereka, membawa catatan. Maksudnya apa? Menunggu apa yang Ahmad bin Hambal katakan tentang Mu'tazilah, tentang Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata dengan satu hal yang harus diingat oleh seluruh pahlawan-pahlawan ke depan. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, maka pantaskah Ahmad bin Hambal selamat sementara yang lainnya sesat? Paham maksudnya? Nah, itulah maksudnya. Jadi bertahan aja antum. Jangan sampai gara-gara antum mundur yang lainnya sesat. Gitu. Tetap harus ada yang ngomong begitu. Harus ada menyuarakan kebenaran, harus ada. Walaupun yang lain ada yang bersiap-siap. Imam Syafi'i bersiap-siap di tempat di Kairo, menunggu kemudian saat-saat selanjutnya menelurkan orang-orang murid-murid terbaik untuk mewarnai Islam kembali, meluruskan kesalahan-kesalahan pemahaman. Tapi ada orang seperti Ahmad bin Hambal. Antum mau pilih mana? Seperti Imam Syafi'i yang minggir dulu lalu menyiapkan orang-orang hebat, atau antum mau di situ lalu kemudian orang melihat antum teguh atau enggak dengan Islam antum itu? Nah, itu adalah pahlawan dan pengkhianat. Tapi ada yang model satu. Ada yang model Ibnu Duwad. Ibnu Duwad itu modelnya apa? Dia ulama tapi mengiyakan Mu'tazilah supaya dia selamat. Nah, mau pilih yang mana? Gitu maksudnya. Mau pilih model Ibnu Duwad yang kemudian dia mengakui lalu supaya selamat, mau milih model seperti Imam Syafi'i yang minggir lalu kemudian membuat suatu gerakan yang baru untuk generasi ke depan, atau yang ketiga, atau milih seperti Ahmad bin Hambal. Jangan milih diam. Milih di antara ketiganya itu, tapi jangan yang Ibnu Duwad itu. Kita sempurna. Baik. Mudah-mudahan majelis Cinta Quran ini menjadi salah satu bukti bahwasannya kita memilih untuk menyiapkan dan juga kita bersiap seandainya Allah mentakdirkan nasib kita seperti Imam Ahmad bin Hambal. Dan sahabat-sahabat sekalian, majelis Cinta Quran Foundation juga punya berbagai macam aktivitas dalam rangka apa? Agar negeri ini juga hidup di bawah naungan Al-Quran. Coba kita bisa membayangkan bagaimana rasanya kita berkehidupan, bermasyarakat, bernegara yang Allah menaungi kita, yaitu dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu buktinya. Nah, seperti apa program-programnya? Di sini sudah ada Ustaz Fatih Karim, guru kita bersama, guru saya, guru Ustaz Felix juga, yang akan menyampaikan seperti apa sih visi Cinta Quran Foundation. Kepada Ustaz Fatih Karim, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ustaz Felix yang dirahmati Allah, yang kita cintai semua, teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya di malam Jumat di 10 hari Zulhijjah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menaungi rahmatnya untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, Indonesia dalam keadaan darurat pedofilia, darurat LGBT, darurat pornografi, darurat korupsi. Padahal negeri ini adalah negeri pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, negeri yang terbesar Muslim, negeri yang paling kaya dari Sabang sampai Maroke, terhampar kekayaan yang luar biasa. Tapi entah kemana. Oleh karena itu, apa yang Ustaz Felix tadi katakan, kita tidak bisa tinggal diam, terutama saya. Dan kita semua sudah berazam sejak awal kita mewakafkan diri kita untuk Islam. Bahkan kita bangga mati dalam kondisi seorang Muslim. Oleh karena itu, PR kita di Indonesia berat.
Pada saat kemarin saya dakwah di Australia 2 minggu, saya dilamar. Wah, dilamar siapa Ustaz? Ustaz Felix senang banget tuh dengan dilamar, karena visi dia gitu. Saya dilamar oleh orang-orang di Australia untuk pindah ke sana, untuk berdakwah ke sana. Bahkan semuanya akan diuruskan, bahkan semuanya akan diperhatikan. Tapi saya tidak memilih itu, dan saya katakan mohon maaf, saya akan membantu dakwah teman-teman di Australia dengan sangat penuh dari sini. Tapi saya lebih memilih saya kembali ke negeri saya, negeri kita semua, Indonesia. Kenapa? PR-nya berat, PR-nya banyak. Bagaimana ada seorang Muslim ya yang marah ketika kita mengatakan orang kafir itu kafir? Bagaimana bisa ada seorang Muslim, ada anjing lewat, kemudian kita bilang dasar lu anjing. Kemudian dia marah, dia bilang jangan dibilang anjing. Loh, itu apa? Iya, walaupun gitu itu sara. Jangan bilang anjing, bilang aja guguk gitu. Kan jadi lucu gitu. Bayangkan keimanannya sudah sampai selevel itu. Kalau tidak dikatakan seperti tipisnya kulit bawang, bayangkan. Jadi kalau orang kafir kemudian dibilang kafir nggak boleh. Kenapa? Sara. Masya Allah, sudah sampai selevel itukah kita? Bahkan 50%, 58% tidak bisa baca Quran. Gimana kita nggak greget? Jadi salah satunya yang pertama, mohon maaf, mohon doanya sampai ditutup tahun 2016, Majelis Cinta Quran akan hadir di semua kota di Jabodetabek. Sekarang di Jakarta sudah ada, bukan seminggu sekali, tapi sebulan 3 kali di sini. Jadi Majelis Cinta Quran sudah ada di Masjid Bank Indonesia, di Masjid Alumni IPB, di Masjid Trans Studio di Bandung, nanti tanggal 18 ada di Bandung. Kemudian kita akan bulan ini juga kita akan buka di Bintaro untuk mewakili Tangerang, dan kita akan buka di Depok dan Bekasi. Jadi 2016 aktivitas kita kayak gini, bukan aktivitas kekerasan, tapi aktivitas penyadaran, pencerahan, aktivitas menginstal Islam dalam tubuh kita sehingga virus-virusnya dibuang semua, Islam diinstal bersih lagi semuanya. Jadi mohon doanya yang pertama, Majelis Cinta Quran. Yang kedua, aktivitas kita yang juga tidak kalah merupakan ya keringat kita, air mata kita, dan mohon didoakan. Yang kedua adalah kajian perkantoran. Alhamdulillah, saya bersama Ustaz Asep Fahri, Ustaz Hafiz Abdurrahman, Ustaz Felix itu sampai saat ini sudah mengisi lebih dari 300 kantor di Jabodetabek. Jadi Ustaz kerjaannya apa aja? Setiap zuhur sehari ada 5 jadwal. Jadi Ustaz Felix di mana, saya di mana, Ustaz Asep di mana, Ustaz Hafiz di mana, sehari minimal. Dan kita akan tingkatkan sehari minimal 10 jadwal. Jadi kalau sehari 10 jadwal, stres nggak? Berarti sebulan berapa? 300 jadwal. Stres biar ya? Ustaz Fatih yang stresnya. Kenapa? Karena kita sudah stres lihat Indonesia. Ya, rasanya biarlah ya badan kita hancur, yang penting ya perjuangan untuk kemudian menegakkan syiarnya Allah, syariahnya Allah itu tetap berjaya meskipun kita sudah punah. Ya, jadi yang kedua, kajian perkantoran. Bagi teman-teman semua sahabat yang ada di sini yang mau, gampang caranya. Daftar nama kantornya apa, jadwalnya tanggal berapa, hubungi kami datang. Tapi Ustaz mohon maaf, kita nggak ada biaya dan itunya, tenang aja. Ya, kajian Cinta Quran alhamdulillah tidak pernah fokus tentang masalah itu. Ya, silahkan diundang saja. Pilih ustadznya, tentukan jadwalnya, kami yang hadir ke sana. Yang kedua, kajian perkantoran. Kemana aja? Wilayah utamanya ini nih, inceran imperialisme, kapitalisme, Sudirman, Tamrin, Kuningan. Ya, nah, jadi kalau antum yang kerja di situ bagian dari imperialisme, kapitalisme ya. Makanya saya di Bogor tinggalnya ya. Bukan bagian dari imperialisme kapitalisme. Nah, ini kajian perkantoran. Alhamdulillah lebih dari 300 kantor kita sudah jarah, tapi kita ingin ribuan, bahkan ingin ratusan ribu. Saya ingin setiap gedung di kantor-kantor di Jakarta yang menjulang tinggi itu tidak kecuali hanya kajian perkantoran ada di sana. Jadi setiap zuhur antum lari kemanapun semuanya hidup lifestyle baru. Jadi sekarang ada tren baru. Kalau zuhur bukan makan siang apa? Kajian. Masya Allah ya. Bahkan sekarang kami sedang siapkan infrastrukturnya. Kami sekarang sudah dirikan studio. Jadi nanti kajiannya semua streaming. Ya, mudah-mudahan internet di Indonesia bisa cepat. Jadi semuanya kajian streaming. Jadi orang bisa nonton dimanapun, lagi makan di warung juga bisa nonton kajian streaming. Hari itu, detik itu juga. Dan bisa langsung kalimatnya pertanyaan di situ dan langsung detik itu bisa dijawab. Sedang dibangun studionya.
Mohon doanya ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh serius, Allah kasih jalan ya. Yang ketiga, alhamdulillah kita itu sekarang sedang bangun pesantren ya, Ustaz Asep ya. Jadi sekarang sedang bangun pesantren Cinta Quran ya. Sedang bangun pesantren Cinta Quran. Mohon doanya, pesantren ini sekarang sedang dalam proses penggalangan dana. Luas tanahnya nggak banyak, cuma 5.000 meter aja. Tapi di mana? Mirip banget. Saya ingat banget 2 tahun lalu Ustaz Felix bilang ke saya, "Kang, tolong cari tanah." Masih ingat antum? Saya kalau ingat mau nangis. "Kang, tolong cari tanah 5.000 di Jakarta, Kang. Kita bangun Islamic Center, Kang. Tolong, Kang. Allah ijabah doa kita semua." 5.000 meter bukan di Jakarta lagi, di kawasan elit di Bintaro, sektor 9, Jalan Kucinca 9, Blok JF 9 nomor 5. 5.000 meter aja. Tapi Masya Allah 5.000 meternya dikali 20 juta per meternya. Jadi harga tanahnya saja wakaf orangnya ya, orangnya berwakaf nilainya 100 miliar. Alhamdulillah ini akan dibangun jadi proyek besar. Untuk apa? Untuk kalau saya dan para asatid ini wafat, mesinnya berputar. Mesin apa Ustaz? Ini mesin pencetak manusia. Gimana caranya Ustaz? Dari Sabang sampai Merauke ada 33 provinsi. Setiap provinsi ada sekitar 30 santri, 30 anak-anak bangsa masuk sini gratis, dicetak setahun. Dia bukan hanya hafal Quran, tapi dia jadi pejuang Quran. Kapan berdirinya Ustaz? 2018. Mohon doanya. Sekarang lagi galang dana. Makanya tuh nyumbang dong. Jangan cuma ikut aja ya, donasi biar cepat. Berapa Ustaz butuhnya? Gampang, ini ada ATM, nggak banyak-banyak, cuma 20 miliar aja ya. Sekarang udah terkumpul berapa? Kecil, baru 5 miliar ya. Jadi butuh sekitar 15 miliar lagi. Kalau ini jadi gimana Ustaz? Bismillah, saya bermohon kepada Allah, saya luruskan niat, mudah-mudahan ini jadi mesin pencetak manusia. Besok Ustaz Felix nggak ada jutaan Ustaz Felix baru di sana. Oke, siap. Nah, kemudian yang berikutnya, program yang berikutnya, selain kajian perkantoran, kita juga sedang menyiapkan apa itu yang 10.000 itu, Indonesia Bisa Baca Quran, ya, sebuah gerakan yang kita inisiasi karena apa? Karena Indonesia itu harus dekat dengan surat cinta dari Rob-nya. 58% nggak bisa baca Quran. Cinta Quran itu baru bisa bebaskan sekitar 30.000 yang nggak bisa baca Quran. 100 juta yang nggak bisa baca Quran, yang nggak tahu istilah kafir, yang nggak tahu istilah Yahudi Nasrani, itu nggak tahu istilah itu ada sekitar 58% alias 100 juta. Yang baru dibebaskan berapa? 30.000. Kelihatan apa enggak? Nggak nampak Mas. Jadi gimana? Jadi PR besarnya ya, kita punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Nah, dan terakhir tidak pernah berhenti dan terus berpikir, sekarang sudah nggak terasa Amazing Muharram yang kelima. Jadi setiap tahun Amazing Muharram selalu diadakan. Untuk apa ini Amazing Muharram? Amazing Muharram ini selalu diadakan dari tahun pertama sampai tahun kelima untuk mengajak setiap pribadi-pribadi agar hijrah dan untuk mengajak negeri ini hijrah, untuk menjadikan negeri ini sebagai warga Ansor yang kedua. Kalau Ansor yang pertama sudah atau belum? Sudah. Kita Ansor yang kedua. Di mana Ansor yang kedua? Indonesia Ansor yang kedua. Dan siapa Ansor yang kedua? Antum semua Ansor yang kedua. Bagi siapa? Bagi Islam dan tegaknya syariah. Oleh karena itu, ini adalah klip, mungkin kalau bisa diputar ya, ini adalah klip tentang Amazing Muharram. Nah, yang daftar, alhamdulillah ini malam ini luar biasa, sampai pendaftaran malam ini tuh luar biasa antusiasnya dan selalu kehabisan tempat. Kemarin saya sama Ustaz Felix sama Bunda Irena ngadakan acara Dracula. Banyak yang ngamuk-ngamuk di WA dan di posting saya. Kenapa? Gak kebagian tiket. Jadi daripada senasib sama gak kebagian tiket, mendingan daftar malam ini. Berapa Ustaz target pesertanya? Gak banyak, cuma 2.500. Nah, maka karena 2.500, acaranya tanggal 2 Oktober di Balai Sudirman, Tebet. Nah, bagi yang daftar hari ini, saya tadi dapat dari panitia, mohon diinformasikan hanya hari ini, katanya begitu. Ada diskon spesial. Saya nggak tahu diskon spesialnya berapa, nanti Ustadz Asep yang akan menginformasikan. Bagi yang daftar hari ini, untuk datang Amazing Muharram, pembicaranya insya Allah Ustadz Yusuf Mansur, guru kita semua. Bahkan beliau sangat terkenal dengan ikonik Qurannya. Kemudian yang kedua, Mas Sabtuari, beliau sudah sangat dikenal dengan gerakan sedekah rombongannya.
Kemarin undangan milad kelima saya diundang, nangis saya di sana. Kenapa? Beliau ternyata diam-diam bergerak dalam sepi. Beliau sudah gelontorin dana 40 miliar. Untuk siapa? Yang hidrosefalus, yang kakinya putus, yang teriak-teriak menangis di balik rumah sakit kelas ekonomi. Beliau langsung bantu. Apa visinya? Sedekah rombongan. Visinya cari muka di depan Allah. Enak ya, visinya keren ya. Jadi visinya apa? Mimpinya apa? Cari muka di depan Tuhan. Kemudian apa misinya? Gak ribet, gak berbelit-belit, tanpa proposal. Jadi antum, anak antum, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, lahir dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, langsung sedekah rombongan bantu detik itu juga. Gak pakai proposal, gak ribet. Dan yang kemudian ini sedang kita propose, mudah-mudahan mohon doanya. Nanti ada live performance dari Marcel Sinaga, kalau saya tidak salah ya. Sekarang dia sudah masuk Islam. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, sedang dipropos. Mudah-mudahan beliau bisa hadir dan bisa berbagi kenapa beliau memilih Islam. Kalau dari bentuk kepala mirip sama Ustaz Felix ya. Mudah-mudahan bisa nyusul dahsyat kayak beliau. Cuma bedanya ya, tapi mirip juga ya, matanya juga segaris juga ya. Nah, mudah-mudahan saya sedang minta asistennya untuk beliau bisa datang dan beliau cerita tentang bagaimana keislaman beliau di sana. Jadi itu yang saya ingin ingatkan. Mohon bisa hadir di Amazing Muharram, dan malam hari ini insya Allah hanya untuk malam hari ini saja bagi yang daftar itu mendapatkan diskon spesial. Itu saja mungkin dari saya, dan mohon doanya kajian perkantoran, majelis cinta Quran dan berdirinya pesantren Tahfiz dan Dai Institut di Bintaro itu cepat realisasi dan kemudian segera kita selamatkan Indonesia dari kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatih. Memang beda antara Marcel dengan Ustaz Felix ya. Beda jauh. Suaranya sih yang beda, wajahnya mungkin mirip. Yang mau daftar boleh silakan nanti mendaftar ke nomor ini, langsung di SMS saja dulu ke nomor 081292333444. Nanti panitia akan menghubungi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Fatih Karim dan juga Ustaz Felix Xiao, mudah-mudahan kebersamaan kita di forum ini menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan juga Allah mencatat setiap langkah-langkah kita, duduk-duduk kita, lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, bahkan postingan-postingan kita. Bukan hanya postingan selfie-nya saja, tetapi postingan yang dakwah. Mudah-mudahan Allah catat juga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa negeri ini juga terselamatkan. Dan mudah-mudahan perjuangan kita bersama Al-Quran mendapatkan pertolongan dari Allah dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, oleh karena itu bagi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama berjuang. Tidak bisa dengan lisan, dengan tulisan. Tidak bisa dengan lisan dan tulisannya, dengan apapun yang ada dalam diri kita. Nah, termasuk mari kita juga dukung programnya Ustaz Fatih Karim di Cinta Quran dengan pesantren yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bukti dari kecintaan kita kepada Islam. Bagi sahabat-sahabat sekalian, silahkan yang mau mendukung, yang mau menitipkan hartanya untuk diambil di surga nanti, silahkan Anda sampaikan malam hari ini. Yang penting ikhlas, gak apa-apa banyak. Panitia akan mengedarkan keropaknya buat Anda sekalian. Mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah. Apapun, berapapun yang Anda infakkan malam hari ini, itulah nanti akan menjadi peneman kita di surga. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Panitia boleh nanti mengedarkan keropaknya, ada di belakang. Silahkan ya. Dan sebagai closing statement, Ustaz Felix, sebagai closing statement dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Felix Xiao, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Silakan Ustaz Felix. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Suratul Kahfi, surat yang Allah minta senantiasa kita untuk perhatikan setiap malam Jumat sampai dengan harinya, hari Jumatnya. Allah berfirman di situ bahwa cerita di situ adalah tentang anak muda. Artinya itu berbicara tentang kita. Karena kenapa? Karena anak muda itu di luar dugaan. Anak muda itu bukan yang tua. Karena kalau yang tua itu ceritanya biasanya agak-agak enak. Kenapa? Karena kalau orang muda itu kan ceritanya gitu kan ya, dipenuhi dengan semangat, kisah percintaan, gitu kan ya, dipenuhi dengan
sesuatu yang mendobrak gitu. Kalau orang tua kan gak enak, karena cerita orang tua tuh bangun batuk-batuk gitu kan ya, rematik gitu kan. Saya gitu maksudnya. Gak, maksudnya adalah yang berjiwa muda. Innahum fityah. Sesungguhnya mereka yang dibicara adalah fityah. Mereka yang dibicara adalah anak-anak muda yang mereka memang tidak berpengalaman, tapi mereka penuh dengan kreativitas, yang mereka penuh dengan idealisme, yang mereka senantiasa bergerak. Mereka tuh tidak ada capeknya. Anak-anak muda, innahum fityah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada Tuhannya, dan Allah tambahkan kepada mereka huda. Allah tambahkan pada mereka hidayah, Allah tambahkan pada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah kata warabatna ala qulubihim, dan Allah kemudian satukan pada mereka hati-hati mereka. Ketika mereka sudah beriman pada Allah, ketika mereka ditambahkan hidayah oleh Allah, Allah satukan hati-hati mereka. Maka kemudian Allah kata irqamu faqalu, ketika mereka berdiri lalu mereka bersuara, mereka berdiri, mereka berdakwah, mereka melakukan sesuatu, jangan diam, lakukan sesuatu. Mereka berdiri, mereka berkata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah, penguasa langit dan bumi. Dan Tuhan kami itulah satu-satunya yang kami dakwahkan, tidak yang lain. Dan kita mendakwahkan itu di tengah-tengah orang-orang yang lain yang mereka ingin menghapuskan kata-kata itu, yang mereka ingin menggantikan dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka mendewakan selain Allah. Mereka menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Lalu kemudian mereka mengambil kehormatan Allah itu, kemuliaan Allah itu, lalu kemudian menggantikan syiar-syiar mereka. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Berdiri, lalu sampaikan sesuatu. Berdiri, lalu katakan sesuatu. Dakwakan bahwa Tuhan itu Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, dan tidak ada yang pantas kecuali hukumnya yang diterapkan di atas muka bumi ini. Pemuda, ini tugas kita. Dan inilah tugas Jakarta, teman-teman sekalian. Jangan bikin malu. Sengaja datang dari Jogja itu loh untuk menghina itu. Ini gimana orang-orang Jakarta ini? Gitu loh. Ini adalah ibu kota. Ini adalah pembuktian kita yang memang kita lalai betul. Maka jangan sampai lagi kita lalai kedua. Jangan sampai jatuh dua kali di lubang yang sama. Gitu kan ya? Jangan sampai, ini tugas kita. Sampai pada siapapun yang kita tahu. Kalau sampai kemudian kita nggak berhasil sekarang, lalu kemudian apa yang mau kita bicara di depan Allah? Lalu perjuangan seperti apa kita wariskan pada anak-anak muda yang mungkin lebih berat lagi daripada kita yang sekarang? Maka nggak ada lagi waktu, sampaikan yang terbaik, dakwahkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tidak henti-hentinya kami mengingatkan bahwa ada banyak jejak-jejak hijrah yang bisa kita teladani untuk menjadi pejuang-pejuang Islam, untuk menjadi pejuang-pejuang dakwah. Dan insya Allah di Amazing Muharram nanti tanggal 2 Oktober insya Allah kita akan hadirkan sesuatu yang beda. Bahwasannya ketika kita berhijrah bersama agama Allah, Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan kebahagiaan. Dan tentunya adalah kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang bagi sahabat sekalian, Bapak Ibu yang mendaftar malam hari ini, langsung dihubungi ke nomor berikut. Insya Allah nanti akan mendapatkan harga spesial dari panitia, diskon yang spesial dari panitia insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya, melengkapi hijrah kita, bagaimana kita menengok jejak-jejak hijrah yang ada dari zaman Rasulullah hingga detik ini, dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semuanya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Ustaz Felix Yao atas tausiahnya, dan juga Ustaz Fatih Karim atas informasinya, dan juga jamaah sekalian, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan Anda hadir ke sini semata-mata karena Allah, dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih, hati-hati di jalan, gak usah mampir kemana-mana, langsung pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.